Kawan-kawan, kita lihat cara pemasangan atau penyambungan dari paralon PDAM ini, kawan-kawan. Jadi ada alat-alat tertentu yang dipergunakan sehingga penyambungan ini manis dan tentu saja tidak memerlukan lem. Seperti ini di sini kita lihat, kawan-kawan, ada mesin-mesin yang dibutuhkan. Kemudian ada alat-alatnya seperti ini, kawan-kawan, cara penyambungannya. Jadi ada cara-cara tertentu untuk penyambungannya. Mari kita lihat, kawan-kawan, ya. Jadi hasil penyambungannya seperti ini, kawan-kawan. Jadi tidak mengganggu. Tentu saja paralon. Paralon itu dari plastik, tapi ini plastiknya udah cukup besar, kuat. Nah, maksudnya ini jenis-jenis tertentu, bukan seperti paralon kita yang di rumah. Jadi penyambungannya memerlukan sepertinya alatnya pemanasan, kawan-kawan. Dia ada yang tertentu. Mari kita lihat cara pengerjaannya, kawan-kawan. Nah, ini salah satu sisinya. Tentu saja diikat dulu istilahnya. Kalau kita lihat di sini ada sistem gensetnya seperti ini. Kemudian ada pemanas listrik. Nah, ini mulai dihidupkan pemanasnya. Salah satunya, nah ini dia, kawan-kawan, proses penyambungan pipa PDAM. Nah, satu lagi dipasangkan seperti itu. Seperti ini. Nah, ini begini, kawan-kawan. Bisa kita lihat cara-caranya. Memang ini memerlukan sedikit tenaga karena ini agak berat, kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini. Nah, agak pas dia. Jadi kita bisa pantau dulu. Ini ada alat-alatnya seperti ini. Untuk listrik pemanas, ini sepertinya pemanas, kawan-kawan. Jadi dipanaskan, kemudian ini rencananya ini dijepit sudut-sudut persambungannya itu seperti ini. Kawan-kawan lagi bekerja di sini. Kita lihat, kawan-kawan. Nah, ini dijepit. Itu tuh perapatnya, jadi dirapatkan di situ. Kita lihat, kawan-kawan, kita di lapangan ini memerlukan teknisi. Nah, ada alat lainnya yang diperlukan di sini. Kita memantau, kawan-kawan. Jadi cara bekerja di proyek PDAM di pinggir jalan ini cukup sibuk sebenarnya, kawan-kawan. Jadi ada penggalian, digali seperti itu, kemudian dibenamkan lagi dan cara-cara penggaliannya. Jadi di sini kita sorot cara penyambungannya. Jadi cara penyambungan itu hampir sama dengan aslinya. Ini yang kita pantau sedikit, karena ini ada, kalau kawan-kawan lihat itu ada hidroliknya yang bekerja di situ. Hidrolik yang akan menekan sehingga ada kemadatan tertentu. Kemudian nah, kalau kita lihat penyambungannya itu udah dirapatkan, kawan-kawan. Jadi selanjutnya ragum, istilah diragum dia sekuat-kuatnya. Jadi yang merah, bisa kita lihat yang merah. Yang merah itu adalah semacam piston atau pompanya. Jadi itu yang akan merapatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, semakin rapat, kawan-kawan. Bisa kita lihat semakin rapat sambungannya itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi cara-cara penyambungannya, kawan-kawan. Nah, berikutnya setelah dia ngepas, nah inilah akan dilaksanakan lagi. Itu semacam pemanas, kawan-kawan. Jadi ini semacam atau untuk meratakannya. Nah, itu sama-sama dipanaskan dengan putaran, kawan-kawan. Nah, seperti itu kita lihat. Kita lihat, kawan-kawan. Bisa kita perhatikan, nah seperti itu dia. Sudah rata. Dua-dua sisinya harus diratakan seperti itu dulu.
Nah, diambil lagi alatnya seperti itu. Nah, sisa-sisa itu supaya dia presisi betul. Jadi masing-masing Nah, baru sekarang dirapatkan lagi kawan-kawan. Nampak dirapatkan. Ya, oke. Nah, selanjutnya jadi sisi-sisinya itu tidak boleh ada yang kurang. Harus sama kawan-kawan. Oke, selanjutnya udah diratakan lagi. Jadi sisinya itu tidak boleh ada yang menonjol. Memang pekerjaan ini harus sama. Buang kayunya, kayu buang. Nah, selanjutnya ini jadi hasil sambungannya ini ada bagian cek kontrolnya oleh kawan ini. Jadi sambungannya hampir sama dengan ini kawan-kawan, sama dengan yang di sisi sini. Jadi ini kawan kita yang di bagian pinggir sini adalah bagian cek kontrolnya kawan-kawan. Itu udah ditandai dengan ada semacam tulisan putih. Nah, itu cek kontrol sampai sana kawan-kawan. Itu udah ditandai dengan stiker. Itu berarti udah oke. Jadi kawan-kawan ini sedang melaksanakan itu. Jadi semuanya nanti harus presisi begitu karena ini akan mengandung yang namanya kebocoran dan macam-macam. Tapi kita lihat di sini caranya kawan-kawan kita ini bekerja. Nah, yang di sini udah dikasih stiker berarti udah oke kawan-kawan. Jadi cek kontrolnya sama kawan ini begitu sistemnya. Nah, yang lainnya masih mengerjakan ini. Ini kita melihat prosesnya kawan-kawan. Jadi prosesnya itu artinya ada spek-spek yang harus diketahui dan dikerjakan oleh para teknisinya. Seperti ini kita di lapangan sekarang ini. Jadi untuk menyamakan kedudukan itu memang bukan hal yang gampang sebenarnya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi udah oke. Sambungannya itu udah presisi. Inilah yang dinamakan presisi kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat ada di atas sana agak sambungannya itu agak bertebing. Dia nggak boleh bertebing sedikit pun sambungan ini. Nah, seperti itu. Ada turun dia. Jadi ada untuk setelannya seperti itu kawan-kawan. Lagi diulangi untuk menyamakan sisi-sisinya kawan-kawan. Nah, ini alatnya lagi semacam alat penggerus istilahnya. Jadi ini dibikin seperti ini. Jadi agar presisinya dapat, presisinya seperti ini kawan-kawan. Nah, kita menyimak apa yang akan dilakukan lagi oleh kawan ini. Dia ada yang sisa-sisa ini dibuang dan operatornya di sana sudah mulai lagi. Nah, ini tahap berikutnya kawan-kawan. Nah, masing-masing sisi-sisinya kita lihat itu dibersihkan dengan kain lap yang dibasahi. Kita tengok prosesnya kawan-kawan ya. Nah, perlu sangat bersih kawan-kawan. Jadi penyambungan itu tidak ada bisa ada pasir dan kotoran lainnya, sehingga harus memakai tisu seperti itu.
seperti yang dilaksanakan kawan kita ini. Nah, ini ada tahap kedua. Jadi proses ini bukan gampang kawan-kawan. Ada lagi yang di sana itu ada alatnya yang pertama. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini saya yakin ini untuk pemanasan. Jadi dipanaskan dulu seperti itu. Nah, seperti ini udah mulai nampak, sepertinya dilihat oleh kawan ini. Nah, udah mulai panas dia kawan-kawan. Bisa kita lihat di situ dipanaskan. Saya melihat ini udah mulai memuai atau mencair di sebelah sini, sebelah sananya. Nah, udah mulai mencair dia. Udah nampak. Di dua sisinya ini agak kurang kelihatan oleh kawan ini. Nah, udah nampak ada menggelembung, nampak oleh kawan-kawan di situ, di sisinya itu menggelembung dia, nampak kawan-kawan. Nah, udah nampak menggelembung. Nanti ini seterusnya udah sekian. Dia memang mungkin membutuhkan proses. Jadi gelembungnya seperti ini kawan-kawan. Nantinya gelembung inilah yang akan disatukan di sana. Menunggu proses sedikit kawan-kawan. Jadi bisa kita perhatikan di sisi-sisinya kawan-kawan. Ini seperti ini nanti kawan-kawan. Seperti ini jadinya. Itu di sisinya udah mulai memanas. Nampak kawan-kawan, itu ada menggelembung di sisinya. Nah, jadi ini tahapnya berikut kawan-kawan. Nah, ini udah dipisahkan langsung karena dalam keadaan panas. Nampak kawan-kawan. Nah, ini alat penyambungan namanya bat, kata Kak Adik di sini tadi itu. Nah, ini menunggu proses didinginkan. Jadi dipanaskan kawan-kawan. Artinya sambungan ini hampir sama dengan pipa biasa lagi, tidak memerlukan lem. Jadi sifatnya dengan panas. Demikian. Ini tinggal pendinginan kawan-kawan. Jadi tinggal dibuka dengan alat ini, checking dulu sedikit. Kemudian setelah selesai, biasanya ini udah dikasih air biasa supaya dingin. Jadi dingin cepat. Ada prosesnya juga sedikit. Bisa kita lihat checkingnya. Jadi artinya udah seperti ini kawan-kawan. Nah, udah selesai prosesnya. Jadi sambungannya kuat seperti yang di sini lagi. Jadi demikian sedikit pandangan mata kita tentang cara pemasangan paralon. Ini paralon atau pipa untuk PDAM. Demikian kawan-kawan. Terima kasih.